Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi revolusi Rusia yang terjadi pada tahun 1917. Perlu kalian ketahui kalau Rusia merupakan sebuah negara di benua Eropa yang memiliki sejarah yang menarik untuk dikaji. Karena peristiwa revolusi Rusia ini berpengaruh besar terhadap kehidupan dunia di masa setelahnya. Untuk itu, mari kita membahas tentang revolusi Rusia seperti yang akan dipaparkan berikut ini. Sebelum kita membahas tentang jalannya peristiwa revolusi Rusia, alangkah lebih baiknya apabila kita membahas terlebih dahulu bagaimana Rusia sebelum revolusi. Sebelum terjadinya revolusi, Rusia adalah sebuah kerajaan. Pada tahun 1894 sampai 1917, Tsar Nicholas II berkuasa di negara tersebut. Dia memerintah secara reaksioner dan otokratis. Selain itu, Rusia mengalami kegiatan ekonomi yang progresif, khususnya di bidang industri. Di negara ini banyak dibangun industri tekstil, pertambangan, batu bara, dan besi. Nah, dengan adanya kegiatan industri ini, maka muncullah kaum buruh. Karena dianggap atau merasa kehidupannya tidak baik, maka tahun 1905 Rusia dilanda pemberontakan yang dilakukan oleh kaum buruh terjadi pada tahun 1905. Mereka menuntut sama rata dan sama rasa. Selain itu, terjadi sebuah riak sosial. Rakyat menuntut adanya pemerintahan yang liberal. Dan selain itu juga, Rusia mengalami kekalahan perang. Ketika Tsar Nicholas II menghadapi permasalahan-permasalahan politik, ekonomi, sosial, serta ketidakpercayaan rakyat terhadap kaisar atau terhadap tsar, maka sebagai seorang pemimpin Rusia, Tsar Nicholas II berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Cara yang dilakukannya diantaranya menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan perorangan diperluas dan membentuk Duma atau Dewan Perwakilan Rakyat. Diharapkan dengan kebijakan yang dibuatnya, permasalahan yang muncul akan segera selesai dan bisa diatasi dengan baik. Ternyata ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahan Tsar Nicholas terus berlanjut. Inilah yang menjadi salah satu sebab pendorong meletusnya revolusi Rusia. Bisa kita identifikasi sebab-sebab yang mendorong meletusnya revolusi Rusia. Pertama, sebab politik. Kemudian yang kedua, timbulnya aliran-aliran yang menentang Tsar Nicholas II. Dan yang ketiga adalah permasalahan sosial dan ekonomi. Mari kita paparkan satu persatu. Secara politik, adanya pemerintahan Tsar Nicholas yang reaksioner ini tentunya menjadi sebuah permasalahan bagi masyarakat. Mengapa demikian? Karena di negara-negara Eropa lainnya, mereka telah mengakui adanya hak-hak politik warga negaranya.
Namun, Tsar Nicholas masih saja tidak memberikan hak-hak politik bagi warga negaranya. Selanjutnya, Duma atau DPR tidak menampakkan dasar demokratis. Kemudian, timbulnya aliran-aliran yang menentang Tsar Nicholas II. Nah, di dalam masyarakat Rusia terdapat beberapa golongan. Kita bagi ke dalam dua golongan. Yang pertama, kaum liberal dan kaum sosialis. Kaum liberal ini disebut dengan kaum kadet. Mereka menghendaki monarki konstitusional atau sistem kerajaan yang berundang-undang. Hal ini berbeda dengan kaum sosialis. Kaum sosialis ini menghendaki susunan masyarakat yang sosialis. Selain itu, kaum sosialis pun menuntut pemerintahan yang modern dan demokratis. Sebab sosial dan ekonomi. Yang pertama adalah penghargaan tuan-tuan tanah terhadap buruh tani sangat rendah. Seperti kita ketahui, Eropa sebelum memasuki revolusi industri, masyarakat menggantungkan kehidupannya dari kegiatan pertanian. Nah, disinilah muncul golongan tuan tanah dan buruh tani. Nah, dengan adanya perlakuan dari para tuan-tuan tanah atau para pemilik tanah terhadap buruh tani yang sangat rendah, inilah yang menjadi salah satu sebab meletusnya revolusi Rusia. Sebab sosial dan ekonomi yang keduanya adalah adanya perbedaan kehidupan antara tsar, para bangsawan, dengan rakyat yang sangat mencolok. Tentu saja, tingkatan sosial ini yang sangat jaraknya sangat luas tentunya menjadi sebuah permasalahan yang harus segera diselesaikan, karena masyarakat merasa apabila kehidupan tsar dan keluarganya serta para bangsawan yang bermewah-mewahan sangat berbanding terbalik dengan rakyat biasa. Kemudian permasalahan yang ketiganya adalah tsar bersama para bangsawan Rusia hidup dalam kemewahan, sedangkan rakyat terutama kaum petani itu hidupnya miskin dan menderita, seperti yang sudah diungkapkan tadi. Kemudian lagi kaum pengusaha dan intelektual tidak puas dengan situasi pemerintahan Tsar Nicholas II. Nah, itulah tadi permasalahan-permasalahan yang mendorong meletusnya revolusi Rusia tahun 1917. Sekarang kita mulai berbicara tentang revolusi Rusia. Revolusi Rusia ini terjadi pada tahun 1917, namun terjadi dalam dua periode, dalam waktu yang berbeda juga. Kita bisa menyebutnya revolusi Rusia yang terjadi tahun 1917 bulan Februari atau revolusi Februari 1917 dan revolusi Oktober 1917. Nah, untuk pengetahuan awal, siapa yang berhadapan di dalam revolusi Februari ini? Pada revolusi Februari 1917 atau revolusi Rusia yang pertama, di sini yang berhadapan antara Tsar Nicholas II dengan kaum kadet, kelompok Mensheviki dan Bolsheviki. Sedangkan untuk revolusi Rusia yang kedua yang terjadi pada bulan Oktober tahun 1917,
Yang berhadapan adalah kelompok Mensheviki dan kelompok Bolsheviki. Untuk lebih lanjutnya, kita bahas sebagai berikut. Revolusi Rusia bulan Februari tahun 1917. Revolusi ini dimulai dari Petrograd, sekarang bernama Leningrad. Terjadi dengan adanya demonstrasi yang menuntut bahan makanan. Kemudian diikuti dengan pemungutan dan perusahaan-perusahaan. Revolusi ini digerakkan oleh kaum kadet. Kemudian kelompok Mensheviki dan kelompok Bolsheviki. Dari peristiwa demonstrasi tersebut, maka Tsar Nicholas II berhasil digulingkan. Selanjutnya, tampuk pemerintahan dikendalikan oleh kaum kadet dan mereka membentuk pemerintahan sementara. Namun, di sini kaum kadet tidak berhasil memenuhi keinginan dari rakyat. Pada akhirnya, kaum Mensheviki di bawah pimpinan Kerensky menggulingkan kaum kadet dan memegang tampuk pemerintahan. Selanjutnya, kaum Mensheviki yang memegang tampuk pemerintahan menjalankan beberapa program. Yang pertama, menjunjung kembali kehormatan Rusia di mata dunia internasional. Kalian harus ingat, Rusia mengalami kekalahan peperangan di dalam Perang Dunia Pertama. Yang kedua, kelompok Mensheviki ini mengadakan perubahan pemerintahan dalam negeri. Nah, untuk merealisasikan programnya tersebut, maka kelompok Mensheviki dengan cepat melakukan penyerangan besar-besaran pada Jerman. Namun sayang, hasilnya gagal. Akibatnya, rakyat hilang kepercayaan kepada kaum Mensheviki ini. Nah, dengan kondisi tersebut, maka kaum Bolsheviki memiliki kesempatan untuk menumbangkan kekuasaan kaum Mensheviki. Kaum Bolsheviki ini menyusun kekuatan untuk merebut pemerintahan. Ketika pemerintahan Mensheviki mulai tidak dipercaya oleh rakyat, maka kaum Bolsheviki segera memanfaatkan situasi tersebut dengan mendekati rakyat dan menjadikan adanya kedamaian dan pembagian tanah. Tentu saja gerakan dari kaum Bolsheviki tersebut disambut baik oleh rakyat. Mereka mendapatkan dukungan serta simpati dari rakyat. Maka kaum Bolsheviki yang telah mempersiapkan diri dengan mengadakan wajib militer kepada para pekerja, pada akhirnya di bawah pimpinan Trotsky siap untuk merebut kekuasaan. Para pekerja yang telah mengikuti wajib militer ini di kemudian hari menjadi pengawal merah. Di bawah pimpinan Trotsky, mereka bergerak. Revolusi pun meletus pada bulan Oktober tahun 1917 di Petrograd. Di bawah pimpinan Lenin, menyerukan untuk mendirikan Republik Soviet. Angkatan darat dan angkatan laut di Petrograd memihak Lenin. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1917, pemerintahan Mensheviki di bawah pimpinan Kerensky berhasil digulingkan oleh kaum Bolsheviki.
maka pada akhirnya kaum Bolsheviki berhasil memegang tampuk pemerintahan baru di Rusia. Dan mulai sejak itu Rusia menghadapi babak baru. Revolusi Rusia yang terjadi di bulan Februari dan Oktober tahun 1917 ini memiliki akibat yang besar bagi negara tersebut. Yang pertama, di bidang pemerintahan, dihapusnya pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner. Selanjutnya, Rusia menjadi negara serikat yang berbentuk republik dengan nama USSR dengan Moskow sebagai ibu kotanya. Lantas di bidang ekonomi, pertanian dan perindustrian dinasionalisasikan. Tanah pertanian sebagian diselenggarakan oleh pemerintah dan sebagian dijadikan sebagai lahan pertanian kolektif. Yang kedua, kantor-kantor, pabrik-pabrik, bank-bank, dan jalan-jalan kereta api dinasionalisasi. Sedangkan di bidang ideologi, kemenangan kaum Bolsheviki ini menyebabkan paham komunis menyebar ke seluruh dunia. Lenin sebagai pimpinan dari kaum Bolsheviki kemudian memegang pucuk pemerintahan di Rusia mulai dari tahun 1917 sampai 1924. Tentunya hal ini dikarenakan Revolusi Rusia bulan Oktober 1917 dimenangkan oleh kaum Bolsheviki. Selanjutnya, setelah memegang pemerintahan di Rusia, apa yang dilakukan oleh Lenin? Nah, Lenin melakukan beberapa perubahan di bidang pemerintahan, ekonomi, serta juga di bidang ideologi. Di bidang pemerintahan, di bawah Lenin, Rusia mengubah negaranya menjadi negara diktator militer. Kemudian, Rusia membentuk undang-undang dasar baru. Berdasarkan undang-undang baru ini, bentuk negara Rusia adalah negara serikat dengan nama Republik Sosialis Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republic atau USSR yang terdiri atas Belarusia, Ukraina, Armenia, Azerbaijan, dan Rusia. Negara baru tersebut terbentuk pada tanggal 30 Desember tahun 1922. Selanjutnya, di bidang perekonomian, di bawah pemerintahan Lenin, pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap tanah-tanah bangsawan, industri-industri besar, bank-bank, dan jalan kereta api dinasionalisasi. Kemudian, yang kedua, di bawah pemerintahan Lenin, USSR atau dulu bernama Rusia menciptakan New Economical Policy atau NEP, di mana hasil bumi dapat dijual dengan bebas. Nah, yang paling penting adalah di bidang ideologi. Rusia atau USSR membentuk Komintern, yakni Perkumpulan Komunis Internasional. Tujuannya yaitu untuk menyebarkan paham komunis ke seluruh dunia. Nah, itulah materi tentang Revolusi Rusia. Kemudian tadi sudah dibahas tentang sebab-sebabnya,
bagaimana peristiwa itu berlangsung, serta bagaimana Rusia setelah revolusi Februari dan Oktober 1917 itu berakhir. Sekian, terima kasih terhadap kalian yang telah menyimak materi